bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya, diduga ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik Selin, seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi saya melakukan investigasi ini sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu. Sebenarnya kenapa saya tidak mau ngomong ini di sosial media saya? Karena saya pikir ini bukan ranah bicara saya, tapi karena Mbak LM terus mengganggu saya, silahkan ditonton berikutnya. Next. Oke, lanjut. Laki-laki tersebut dari tahun ke tahun selalu memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut. Ketika dimunculkan di postingan Instagram dari LM dan juga selalu bertanya tentang keadaan dan kondisi anak tersebut. Dan yang perlu saya tegaskan di sini adalah satu, beliau itu punya mobil Brio berwarna kuning ya di bulan April atau Mei, dan itu kredit di Pondok Cabe, dan itu berdasarkan plat yang dimana diduga ayah biologis dari Selin 1509 belakangnya saya tidak tahu. Nah itu tanggal lahirnya si laki-laki itu. Oke, lanjut. Pada 10 September 2023 laki-laki tersebut pernah memperingati LM bahwa LM digunakan sebagai promosi judi online. Akan tetapi LM membenarkan bahwa foto dirinya memang digunakan dan dirinya dibayar atas itu. Ya kan? Ketawa aja lah ya kita. Lalu lanjut. Nah, di sini jelas ini gambar percakapan LM dengan salah satu orang terdekatnya, yang dimana amat sangat dekat, sahabat, juga kerabat, dan satu permainan lingkungan yang dimana itu di Pamulang juga di Jakarta juga, jadi amat sangat dekat ya. Nah, di sini bisa kalian zoom aja. Karena saya kebetulan minus mata saya karena hidung saya ketinggian ya. Silakan aja di zoom ya. Lalu next. Oke. Nah, pada tanggal Januari 2021 tanggal 4 itu ya. Oke, tanggal 4 beliau mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Next. Nah, ini adalah bukti tes pack dan bukti lagi hamil, fotonya ya, BLM ya. Lalu next. Oke, pengakuan LM kepada salah satu temannya ini selaras dengan pengakuan laki-laki yang mengaku ayah dari anak tersebut bahwa dirinya LM mengaku melakukan hubungan badan untuk pertama kali pada bulan April 2021, dan pada bulan Mei LM mengaku kepada laki-laki tersebut bahwa dirinya hamil. Itu balik kepada ke laki-laki yang tadi saya investigasi yang namanya saya samarkan ya. Lalu lanjut. Oke. Dalam percakapan tersebut, LM dinasihati oleh temannya untuk tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa menurut pengakuan temannya, LM sering sekali menawarkan dirinya untuk menjadi perempuan panggilannya itu open BO. Ya, nah ini tanggalnya tanggal 10, gue hamil anak Irvin pada tanggal 10 Juli. Ya, next.
Konteks percakapan tersebut adalah teman dari LM meminta maaf karena sempat menjauhi LM karena banyak informasi mengatakan bahwa LM adalah seorang cepu. LM juga mengatakan bahwa waktu dirinya hamil pada awal 2021, ayah dari anak kandungan LM bernama Irvin pernah ditangkap karena narkoba dan LM menjadi penjamin agar laki-laki tersebut dibebaskan. Pernyataan LM dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan badan dengan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan, dan ini baru diduga ya Irvin tersebut. Tapi dari percakapan ini kalian harusnya memahami karena ini adalah teman dekatnya ya. Dan kita juga sudah menginvestigasi apakah benar apakah tidak, dan benar adanya. Oke? Next. Pada tanggal 28 Juli 2021, postingan LM terkait kehamilan itu muncul dan memberitahu kepada RK bahwasannya beliau sedang berbadan dua. Seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya mempertegaskan bahwasannya beliau berbohong atas semuanya. Kenapa beliau bilang pada tanggal 10 Juli ini adalah anaknya Irvin, lalu berbalik arah menjadi anaknya RK? Ya kalian simpulkan sendiri. Silakan. Lanjut. Konteks percakapan tersebut adalah bahwa LM diduga menjadi wanita pesanan open BO. Apa sih itu open BO? Ya saya juga nggak tahu ya. Bahwa diduga LM mengaku kepada temannya bahwa dirinya tidak hanya menjadi wanita pesanan open BO, akan tetapi juga menjadi penjual, yaitu mucikari. Diduga. Tapi ini memang temannya terus didesak untuk menjadi perempuan seperti dia, gitu ya. Tapi ternyata temannya menolak seperti itu. Next, di sini LM mengunggah, "AA ini kamu kan, kamu berisik sih," katanya, gitu kan. Kan aku udah diam. Lalu kan tahu kan? Oh tahu ya. Aduh, maaf ya aku ini aku minus nggak pakai kacamata. Tahu kan sumbernya dari mana? Yang kemarin berkubu sama elu, hahaha, dengan tanda tertawa. Dan menurut saya ini bukan untuk ditertawakan. Karena apa? Penggerebekan itu atas dasarnya jelas apakah saya pemakai atau tidak. Ya. Ini saya mempertanyakan kepada satu instansi yang dimana sebelah kanan ini saya untuk klarifikasinya Pak, mohon maaf ya, kenapa data ini bisa tersebar kepada LM? Karena ini menyangkut nama baik saya pertama, kedua saya tidak pernah mau kayak namanya sabu, ya. Dulu pada zaman masih muda saya pernah mencoba-coba, ya, namanya anak muda ya. Saya tidak luput dari dosa, saya juga manusia biasa, masa lalu saya kelam. Tapi tolong dihargai. Saya sudah berubah dan berbenah diri. Jadi mau kalian urip pun sekarang silakan saja. Seperti itu. Kenapa gak urin LM-nya saja? Lebih seru deh kayaknya. Oke lanjut. Demikian sejumlah fakta-fakta terkait LM yang dapat kami sampaikan kepada publik melalui teman-teman media. Kami berharap publik dapat melihat kebenaran atas kegaduhan yang terjadi oleh ulah LM dan membawa nama AA selalu disangkut pautkan. Terima kasih.